Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan membuat Spotlight Esper Legendary yang terbaru, yaitu adalah Heimdall atau Ashley. Nah, sebagai kategori Legendary Esper bertipe Fighter, Heimdall ini adalah salah satu Esper yang gue bilang cukup fleksibel ya. Jadi kalian bisa gunakan Heimdall ini sebagai Esper ke dalam line up Cliff ataupun juga ke line up yang tipenya Bruiser atau yang second turn ya, yang jalan belakangan. Oke, nanti gue akan jelaskan bagaimana cara menggunakan Heimdall ini ketika kalian jalan duluan dan ketika kalian menggunakan line up yang jalan belakangan. Jadi sebelum gue bahas dari line up, gue akan bahas terlebih dahulu secara singkat aja skill yang dimiliki oleh Heimdall ya. Oke, jadi skill satunya, dia bisa memberikan serangan satu target dan juga bisa memberikan efek buruk speed down. Kemudian untuk skill keduanya, dia akan memberikan serangan area dan juga bisa memberikan efek buruk attack down selama 2 putaran. Dan ketika attack Heimdall ini lebih tinggi dari musuh, maka Heimdall memiliki peluang 50% untuk memberikan efek buruk stun selama 1 putaran. Kemudian untuk skill ketiganya, ini adalah skill yang paling bagus yang dimiliki Ashley. Dan ketika kalian sudah ascension ke level 3, kalian akan membuka unique skill yang dimana kalian di awal permainan akan langsung mendapatkan 3 stack Bifrost. Dan Bifrost ini sangat penting banget untuk Ashley karena ketika kalian menyerang dengan serangan kritikal, ketika sedang ada efek stack Bifrost ini, kalian bisa memberikan tambahan true damage kepada musuh yang setara dengan 10% dari maksimum HP-nya target. Dan kalian juga bisa mengurangi AP musuh sebanyak 10%. Dan yang penting di sini, kalian harus menggunakan Esper-Esper yang memiliki serangan area dan juga serangannya harus kritikal ya, biar efek dari Rainbow Bridge ini aktif. Dan ketika kalian ingin menggunakan line up yang jalan belakangan, kalian juga bisa menggunakan efek dari Bifrost ini untuk meningkatkan AP teman-teman kalian. Karena ketika sedang ada Bifrost, kemudian tim kalian terkena serangan kritikal, maka otomatis teman-teman kalian akan meningkat AP-nya sebanyak 10% walaupun hanya dipicu 1 kali per putaran. Dan maksimal dari total Bifrost-nya ini sama dengan 7 stack ya. Jadi lumayan banget ketika kalian baru main sudah dapat 3 stack. Dan ketika kalian menggunakan skill ketiga, kalian akan langsung mendapatkan lagi 5 stack dari Bifrost. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai skill yang dimiliki oleh Ashley. Kemudian gue akan lanjut untuk ke Captain skillnya. Ada peningkatan attack sebanyak 30% dan ini cukup besar karena bisa digunakan di segala konten, baik di konten PvP ataupun juga PvE. Kemudian lanjut untuk di bagian perkembangan, di bagian Ascension, di level 1 akan ada peningkatan attack 70, di level 2 HP plus 950, di level 3 akan ada penambahan unique skill, yang dimana setelah kalian Ascension akan ada penambahan Bifrost tag di awal permainan sebanyak 3 stack. Kemudian di level 4 akan ada penambahan crit rate plus 5%, di level 5 ada penambahan speed plus 7, di level 6 ada penambahan attack plus 20%. Dan attack ini sangat penting untuk Ashley, terutama untuk di skill kedua yang bisa memberikan efek stun dan juga di skill level 3 yang bisa memberikan shield. Semuanya itu tergantung dari attack-nya Ashley. Oke, jadi seperti itulah untuk Ascension. Gua akan lanjut lagi untuk ke bagian resonansi. Untuk di bagian resonansi, ketika kalian ingin menggunakan Ashley ini sebagai tim Cliff atau tim yang jalan duluan dan memberikan serangan di awal permainan, tentunya kalian bisa mengambil Divine Talent ke arah Divine Talent level 3, yaitu adalah Preventive Attack, yang dimana ketika Ashley menggunakan serangan aktif atau skill ketiganya di awal permainan, damage-nya akan langsung ditingkatkan plus 6%. Dan ini adalah salah satu menurut gua adalah Divine Talent terbaik untuk Ashley. Oke, jadi seperti itu untuk dari rangkuman singkatnya. Untuk dari resonansi, gua akan lanjut lagi untuk ke bagian relik yang bagus digunakan oleh Ashley. Oke, sekarang gua akan masuk ke pembahasan dari relik yang bagus digunakan oleh Ashley. Yang paling pertama gua akan jelaskan terlebih dahulu untuk 4 set reliknya. Menurut gue untuk 4 set relik terbaik ketika kalian sudah menuju ke late game, kalian bisa menggunakan dari 4 set relik Astral Witchcraft. Karena ketika efek relik ini aktif, maka otomatis Ashley akan langsung mendapatkan 1 kali lagi putaran, yang berarti Ashley bisa langsung menggunakan skill ketiga dan juga skill keduanya secara bersamaan. Dan otomatis itu akan ada 2 kali serangan area, yang berarti juga akan langsung mengaktifkan dari Bifrost tag-nya milik Ashley. Dan setiap kali serangan kritikal akan mengurangi AP musuh sebanyak 20%. Dan karena serangan skill ketiga dan skill keduanya area, otomatis bisa langsung mengurangi AP musuh sebanyak 20% dan serangannya adalah area. Jadi Astral adalah relik terbaik untuk di late game. Tapi untuk kalian yang masih kesulitan untuk farming di Fafnir untuk mendapatkan Astral Witchcraft, menurut gua untuk relik terbagusnya tentunya kalian bisa menggunakan dari War Machine atau mesin perang untuk meningkatkan attack Ashley, untuk men-trigger dari skill kedua untuk memberikan efek stun
dan juga memberikan shield lebih tebal lagi karena semakin tinggi attack Ashley, otomatis kemungkinan untuk menggunakan skill kedua memberikan efek stun dan shield yang diberikan juga akan semakin lebih tinggi lagi. Kemudian untuk 2 set reliknya, gue sangat sarankan ke kalian untuk menggunakan dari 2 set relik pijar berapi atau fire incident untuk meningkatkan crit rate sebanyak 20%. Karena tentunya kalian harus memiliki crit rate yang cukup tinggi di dalam Ashley ini, karena untuk mengaktifkan Bifrost tag-nya kalian harus memberikan serangan kritikal ya. Dan ketika serangannya tidak kritikal, otomatis Bifrost tag-nya ini tidak akan aktif. Oke, untuk status akhirnya kira-kira seperti ini. Untuk di bagian Una 2 gue menggunakan dari critical damage, untuk di bagian Una 4 gue menggunakan dari attack persen, dan di bagian Mui 2 menggunakan atribut utamanya speed ya. Nah, karena Ashley ini harus jalan kedua setelah Esper peningkat AP, otomatis speednya juga harus cukup tinggi ya. Jadi setelah ditingkatkan AP-nya, Ashley bisa langsung menggunakan skill ketiga untuk menambahkan Bifrost tag-nya sebanyak 5 buah, dan juga bisa langsung mengurangi AP musuh ketika serangan Ashley ini kritikal. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan 4 set relik dan juga 2 set relik. Gua akan langsung lanjut lagi untuk penggunaan Ashley ketika digunakan di dalam PvP atau di perang point. Oke, sekarang gue akan lanjut lagi untuk ke penggunaan Ashley di dalam line up cliff ya, yang berarti kita harus jalan duluan, yang dimana berarti kita harus membawa satu Esper dengan Captain Speed, kemudian Esper yang bisa meningkatkan AP, gue menggunakan Dahlia, dan menggunakan 3 DPS ya. Karena Ashley ini kita anggap sebagai DPS ya, jadi bukan support untuk di line up seperti ini. Untuk DPS-nya gue menggunakan dari Ophelia, Ashley, dan juga Chloe. Oke, gue akan langsung contohkan saja untuk di permainannya. Dan untuk 2 DPS seperti Ophelia dan juga Chloe, ini bisa kalian ganti dengan DPS lain yang memiliki serangan area yang lebih kuat, mungkin seperti ada Gaius ataupun Zora. Itu juga sangat bagus untuk digunakan di dalam line up seperti ini. Dan otomatis di sini akan adu-aduan speed, jadi kalau kalian kalah speed tentunya akan susah untuk menggunakan line up seperti ini. Oke, gue akan langsung mulai aja ke dalam permainan. Karena di sini gue menggunakan Tie, Dahlia, dan juga ada yang namanya Ashley ya. Otomatis ketika gue jalan duluan, ini akan sangat mudah banget untuk kita mendapatkan turn ya. Kita bisa langsung menggunakan skill 3 untuk mengurangi AP musuh. Dan kita bisa langsung menggunakan skill ketiga dari Ashley untuk memberikan damage dan juga bisa mengurangi AP musuh juga ya. Oke, langsung dikurangin dan kita bisa langsung menggunakan skill ketiga Chloe di sini. Dan ya, langsung kita bisa menang cukup lumayan mudah ya, karena lagi-lagi ini adalah meta cliff ya, dimana kalian harus jalan duluan, dan kalau kalian kalah speed tentunya akan susah untuk memenangkan pertarungannya ya. Dan ini kayak berlaku untuk semua line up ketika kalian menggunakan tim cliff ya. Oke, jadi seperti itu untuk line up yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggunakan Ashley di dalam tim cliff kalian. Oke, sekarang gua akan lanjut lagi untuk ke penjelasan penggunaan Ashley di line up second turn atau ke line up yang bertipe defender ya. Oke, di sini tentunya ada perubahan untuk relik yang gue gunakan. Gue menggunakan dari penjalan angin. Untuk di Una 2 gue menggunakan dari bonus HP. Di Una 4 gue menggunakan dari bonus attack. Dan di Mui 2 tetap menggunakan speed ya. Dan tentunya untuk mengcounter line up seperti ini, karena ada Zora serangannya area, dan biasanya serangan kritikal, kemungkinan besar dari line up tim gue ini bisa nge-cut turn order yang ada di musuh ya. Oke, untuk line up-nya gue menggunakan dari Tricky, lalu ada Renzi, ada Gabriel, kemudian Ashley, dan juga Clara ya. Oke, kita akan langsung masuk aja untuk ke pertandingannya. Oke, harusnya di sini akan jalan duluan dari Gabrielnya sih, atau Dahlianya ya. Dahlia sama Gabriel harusnya bakal jalan duluan. Oke, bakal jalan duluan, dia bisa langsung ngasih serangan berkali-kali ke gue, dan gue bisa langsung nge-cut turn order ya. Karena kalian lihat di sini, dari tim gue langsung jalan sebelum Zora musuh jalan ya. Dan tentunya ini cukup bagus banget, karena setelah gue nyerang gue bisa langsung nge-boosting lagi pakai yang namanya Clara, dan Tricky gue akan jalan bisa langsung ngilangin semua efek baiknya ya. Dan tentunya gue bisa langsung ngasih damage ke musuh dengan menggunakan yang namanya Renzi setelah ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi si Ashley ini juga sangat bagus digunakan ke line up defender, karena dia juga bisa ngebantuin nge-cut turn order yang ada di pihak musuh ya. Jadi otomatis kalian bisa langsung ngebantu serangan heal dengan menggunakan skill dari Clara, kemudian kalian bisa kasih Gabriel, dan dari si Ashley itu sendiri ya. Oke, ini harusnya udah enak banget untuk kita selesain gamenya. Karena kita masih ada, harusnya kita masih ada ini juga ya, masih ada stand off dari Renzi, jadi Renzi nggak akan bisa kena one shot. Kita coba bunuh si Ahmednya biar Ahmednya nggak bisa nge-heal, dan begitu Ahmednya udah mati harusnya kita udah enak banget buat nyelesain dari match ini ya.
Oke, jadi kira-kira seperti itu penggunaan dari Aslay, baik di line up kalian bisa gunakan fleksibel, kalian bisa gunakan ke line up Cliff, ataupun kalian juga bisa gunakan Aslay ini sebagai esper ke line up tipe defender yang bisa nge-cut dari turn ordernya musuh ya, biar musuh dari DPS-nya nggak bisa langsung menyerang, karena kita langsung nge-cut pakai yang namanya si Aslay, kita bisa langsung nge-heal, kita bisa langsung ngasih buff, debuff dari Tricky, dan juga ngasih buff dari yang namanya Gabriel. Oke, jadi seperti itulah untuk review dari Aslay, dan secara garis besar Aslay ini cukup bagus juga sebagai esper bertipe fighter, walaupun dia memang tidak pure fighter seperti banner sebelumnya ya, atau Gaius atau Zeus. Tapi tetap Aslay ini cukup kuat untuk digunakan di perang poin. Nah, untuk kalian yang ingin menggunakan Aslay ini untuk di konten PvE, kalian juga bisa gunakan Aslay ini sebagai tipe controller. Kalian bisa gunakan dari Tirani Zeus dari 4 set relic untuk memberikan efek stun ya, dari skill ketiga ataupun juga skill keduanya. Tapi agak sayang sih, karena sebenarnya Aslay ini sudah memiliki efek stun di skill keduanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja untuk review singkat mengenai Aslay atau spotlight dari Aslay. Semoga bisa memberikan gambaran kalian untuk cara menggunakan Aslay, dan terima kasih sudah menonton video gua. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye bye.